Wigrajati tinggal di sebuah padepokan yang indah dan asri di dalam hutan, di hulu Sungai Cilemer. Hutan saat itu masih sangat angker, lebat, dan dipercaya banyak makhluk halus. Serem ya teman-teman. Suatu hari Dewi Grajati mandi ke telaga Cilampungan yang airnya jernih dan segar. Angin bertiup pelan. Cuit, 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 cuit. Burung-burung bersiul merdu. Tiba-tiba sebuah buah bercahaya kemasan jatuh ke dalam telaga. Kemudian terdengar suara lembut. Dewi Grajati, makanlah buah itu. Jangan takut dan jangan ragu. Buah itu adalah pemberian para dewata. Dengan ragu, Dewi Grajati memakan buah itu. Tak lama kemudian, muncul bayangan seorang pemuda tampan yang tersenyum kepadanya. Lalu, menghilang teman-teman. Setelah peristiwa itu, Dewi Grajati melahirkan dua anak kembar yang sangat tampan. Cup, cup, cup. Ulah ceriknya, Cing. Jangan nangis. Ibu timang dulu ya, nak. Neling-lingku, neling-lingku, gerah gede, mulia nanjung, ginulurah majeng indung, ginayungan kanu agung. Nah, teman-teman, kedua anak kembar itu diberi nama Tanumaja dan Tanuwangsa. Kedua anak itu tumbuh dengan sangat cepat. Mereka menjadi pemuda yang gagah dan kuat. Suatu hari, mereka bertanya kepada ibunya perihal keberadaan ayahnya. Pada saat itu, Dewi Grajati belum bisa menjawab. Pada suatu malam, Dewi Grajati bermimpi melihat seekor ikan besar bersisik emas di telaga Cilampungan. Keesokan harinya, Dewi Grajati memerintahkan kedua anaknya untuk menangkap ikan itu. Akhirnya, mereka berhasil menangkap ikan itu. Namun saat dibawa ke darat, ikan itu tiba-tiba berubah menjadi seorang pemuda tampan. Dialah Dewandana, suami Dewi Grajati dan ayah hebat dari mereka yang berasal dari kalangan dewata. Waktu terus berputar. Pada suatu pagi, Tanumaja dan Tanuwangsa ingin merantau menuntut ilmu kepada seorang Brahmana di kota Tambaga. Sebelum berangkat, Dewandana berpesan, "Anak-anakku, ingatlah, jangan sekali-sekali mandi di laut dan jangan berteduh di bawah pohon kadu, pohon durian, nak." Tanumaja menaati pesan ayahnya. Sedangkan Tanuwangsa melanggar pantangan orang tuanya. Akibatnya, tubuh Tanuwangsa berubah menjadi patung batu. Malapetaka lain pun menimpa Tanumaja. Ayah dan ibunya menghilang, lalu berubah wujud menjadi dua buah meriam besar. Kabar tentang kedua meriam itu sampai kepada Sultan Dewangsa. Sultan memerintahkan Patih untuk membawa kedua meriam itu ke istana. Namun gagal. Jangankan diangkat, digeser sedikit pun tidak bergerak. Berbagai cara dicoba,
tetapi tetap tidak berhasil. Akhirnya Sultan mengadakan sayembara. Hadiahnya, bila pesertanya banyak, maka akan dijadikan kepala daerah. Tetapi bila hanya satu orang, akan dinikahkan dengan putri Sultan yang bernama Putri Wardini. Banyak orang mencoba mengikuti sayembara itu, mulai dari orang biasa, orang sakti, hingga para pendeta. Aneh, mengapa meriam ini tidak bergerak sedikit pun? Jangan-jangan meriam ini dipaku ke bumi. Tanu Maja pun datang dan ikut mencoba mengangkat meriam. Ia berlutut terlebih dahulu berdoa kepada kedua orang tuanya. Tiba-tiba meriam itu ringan sekali, seperti tidak memiliki beban. Meriam itu pun dibawa ke istana, dipimpin oleh Patih. Dalam perjalanan menuju istana, rombongan singgah di sebuah kampung para pandai besi. Seorang pandai besi memberi saran. Bagaimana kalau meriam ini dipasangi gelang supaya mudah ditenteng dan tidak melukai tangan? Saran Ki Pandai disetujui. Dengan dibantu 3 orang temannya, Ki Pandai memasangi gelang pada meriam. Itu bukan pekerjaan mudah dan hanya bisa dilakukan oleh pandai besi yang memiliki ilmu tinggi. Terima kasih Ki Pandai. Maaf, kami tidak punya apa-apa untuk membalas jasa kalian. Terima kasih, Raden. Kami hanya ingin membantu, tidak mengharapkan upah sedikit pun. Kami tidak akan melupakan bantuan kalian. Nanti akan kami kabarkan kepada Sultan bahwa kampung kalian akan dikenang oleh seluruh rakyat Banten. Dan benar saja, kampung itu kemudian dikenal dengan kampung Pandai Gelang. Lama-kelamaan penyebutnya berubah menjadi Pandeglang. Demikianlah cerita Sasakala Pandeglang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda.